kirim tadi, ya. Dari hasil yang Anda tadi kirimkan, kita coba bahas ya. Saya kisi-kisinya dulu. Bentar ya. Eh, saya bukakan kisi-kisinya. Sambil nunggu yang lain masuk. Sambil gambar. Sudah terlihat ya kisi-kisinya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ini kisi-kisi ujian yang diberikan ya, dari TPB. Materinya sangat dasar sekali. Microsoft Word, Microsoft Excel maupun Microsoft PowerPoint itu sangat dasar. Sehingga saya harapkan nanti Anda bisa lulus ya. Ini ada hanya layout halaman. Layout halaman itu kan ada page layout, word art, drop cap, format kolom, picture, equation, diagram, footnote, endnote, here footer, penomoran halaman, dan lain-lain ya. Ada 10. Kemudian ini Microsoft Excel-nya, layout, fungsi statistik, fungsi string, logika, ya, grafik, VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian PowerPoint yang di layar ini. Ya minimal Anda harus mendapatkan nilai 75 untuk lulus ya. Sekarang ya, dinaikkan menjadi 75. Oke. Kita langsung bahas tadi yang soal yang saya kirimkan ke Telegram. Itu kan sebetulnya sudah hampir 80% dari kisi-kisinya sudah masuk. Kita coba ambil satu, punya Kristianti. Coba kita buka.
Punya Pristianti ini baru ngetik ya, belum dibuat format yang saya minta di seperti gambar. Ini baru ngetik saja, belum diatur. Oke, Pak. dari sini kita coba ya, kita coba atur bersama sambil Anda melihat gambar yang tadi saya share. Di gambar yang tadi saya share itu kan tulisannya seperti ini, teksnya dibuat kolom, ya. Paragraf kedua dan ketiga dibuat kolom, kemudian ada equation. Ini sudah sampai betul, ini sudah header footnote-nya, footnote sudah, ya, ya. Karena sudah biasa menulis makalah, Anda pasti sudah bisa tahu cara membuat footnote ya. Kemudian headernya, oke. Kita mulai dari header ya. Ini headernya menggunakan textbook kayaknya ini ya. Menggunakan textbook. Sebenarnya yang saya maksudkan itulah menggunakan word art ya. Menggunakan word art. Coba kita membuat word art ya. Ketik dulu. Kemudian setelah diketik bagaimana? Ditengahin, Word Pak. art bagaimana? Ditengahin dulu. Oh, ditengahin. Oke. Terus ke word art. Word art itu di mana? Di insert. Ya, insert. Di sini ada word art. Ada yang tulisannya word art, ada seperti ini word art-nya. Insert word art. Tinggal sesuaikan. Seperti apa sih tadi gambarnya? Kalau Mbak Pris kayaknya seperti ini. Oh iya, ini menggunakan ini tadi ya. Nah, kalau word art itu kan formatnya sebetulnya jadi format gambar ya. Formatnya jadi format gambar. Makanya kalau digeser itu akan mempengaruhi teksnya. Oke. Tinggal kita sesuaikan ya di hurufnya ya. Ini kan digeser bisa. Nah, tinggal cari warnanya, formatnya seperti apa. Kemudian gambarnya ini warnanya apa sih, merah ya? Ini warnanya ya, bebas aja ya. Warna hurufnya diganti merah. Media kita maju, kemudian tulisan surat kabar, jalan, kemudian alamat hampir sama. Ini menggunakan word art semua. Ya. Kemudian cara memberi garis, nah, kita langsung saja shape agar garisnya lurus. Itu shift-nya dipencet, ditekan, kemudian tarik garis ke kanan. Nanti garisnya lurus. Tinggal diatur tebalnya berapa, kemudian warnanya apa, dan seterusnya. Oke, kemudian untuk membuat kolom pada paragraf, langkahnya bagaimana? Paragraf kedua dan paragraf ketiga kan digambar dibuat kolom, dibuat 2 kolom. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, Oke, dulu ketuanya. Lihat dulu, Pak. ya diblok dulu. Diblok dulu. Ini ada apa nih? Diblok. Diblok. Kemudian di
layout atau page layout. Setelah itu pilih kolom, kemudian more kolom, ada pilihan 1, 2, 3, left, right. Dicontohkan di 2 kolom. Pada pengaturan kolom ini, ada pengaturan width dan spacing. Width itu berarti lebar kolom. Kalau lebar kolom diperbesar, otomatis sudah si antar kolomnya mengecil. Otomatis. Jarak antar kolom, yang ini lebar kolom. Dan ini gambar apa ini? Ya. Nah, oh ini kok ke bawah. Ya. Tadi kenapa ke bawah? Karena dianggap ikut ke endnote ya. Pilih yang 2. Oke. Nah, ini jadi 2 kolom. Ya, jadi di blok, kemudian pilih page layout. Ada pertanyaan sampai sini bisa ya? Mudah ya membuat kolom. Jadi kalau pada biasanya kan ada jurnal penelitian, apa artikel jurnal kan ada yang pengaturannya, template-nya itu dibuat kolom. Ya. Dibuat dalam satu lembar, ini jadi 2 kolom seperti koran ya. Itu cara yang Pak, ya gimana? Gimana Mas? Pak mau ditanya itu yang tulisan B gede tuh pakainya sama aja pakai word art ya Pak? Oh ya, ini yang huruf B ya. Oke. Huruf B ada yang tahu menggunakan apa? Drop cap. Drop cap. Iya, menggunakan drop cap. Drop cap itu berarti fungsinya untuk memperbesar, memformat huruf paling depan itu lebih besar dari huruf yang lain ya. Kalau menggunakan word art itu nanti pengaturan huruf lainnya atau format paragrafnya jadi berubah ya, tidak bisa rusak kalau menggunakan word art. Makanya menggunakan drop cap. Kalau menggunakan drop cap jadi pengaturan paragrafnya tidak berubah ya. Spasi dan lain-lain, susunan hurufnya, susunan paragrafnya tidak berubah. Ini caranya blok, huruf yang akan dibuat drop cap, kemudian insert, pilih yang drop cap option. Ya, drop cap option, kemudian kalau yang di gambar yang saya share itu yang drop ya, drop. Lanjut. Setelah itu kita atur, ini bisa diatur hurufnya. Ini tuh hurufnya otomatis Times New Roman. Range to drop itu besar hurufnya. Ini default dari Microsoft Word-nya 3. Kita bisa perbesar menjadi 5 dan seterusnya. Distance from tag berarti jarak antar tag-nya gitu, buat 0. 0 itu berarti nempel ya, seperti
huruf D, R, dan D ini berarti jaraknya 0. Ya. Oke. Nah, ini 5. Ukuran hurufnya 5 yang ini. Ya. Ini menggunakan drop cap. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Nggih, Pak. Pak, bisa Yuk. bertanya, Pak. Pak, kalau itu yang gambarnya itu harus dikasih gambar apa enggak, Pak? Itu kan yang tulisan media kita maju kan ada gambarnya, Pak, di sampingnya. Itu harus pakai gambar apa enggak, Pak? Ya, ini kan contoh ya. Jadi Anda kalau di komputer tidak ada gambar ini, sebetulnya boleh menggunakan gambar lain. Ini sebetulnya saya ambil gambar dari internet. Jadi kalau belum download tidak ada karena bukan bawaan dari komputer ya. Di picture tidak ada. Jadi nanti ketika ujian, misalkan saya minta Anda sisipkan gambar, dicari internet kok nggak ketemu ya sudah ya, bisa gambar lain ya. Seperti itu ya. Kalau menyisipkan gambar sebetulnya gampang ya, tinggal Ctrl P, di copy paste saja nggak apa bisa. Ya, tapi untuk ketentuan gambarnya nanti ketika ujian pakai gambar apa ya nanti menyesuaikan saja. Kalau tidak ada di komputer boleh menggunakan gambar lain. Seperti itu. Yang dimaksud jenengan gambarnya ambil di mana tuh? Seperti apa Mas Ardi ya yang ditanya? Halo? Ada pertanyaan lagi yang lain? Pak, itu untuk yang kanan kiri. Itu kalau ke bawah tadi gimana, Pak, caranya? Ke bawah apanya? Tadi kan Bapak sempat itu ya ke kolom paling bawah, ganti lembar. Itu kayak gimana Pak ngatasinya? Itu tadi kemungkinan ya ketika ngetik langsung dibuat ini footnote. Jadi tulisannya di bawahnya ketika dibuat kolom itu langsung turun ke bawah ke halaman berikutnya. Jadi kalau footnote tadi kan setelah footnote-nya saya hapus, ya catatan kakinya saya hapus kan langsung bisa. Ya. Jadi kalau mau menulis teks di Microsoft Word alangkah lebih baik ya. Jadi nanti memformatnya tidak terlalu lama. Teksnya diketik dulu semua, baru diatur di format sesuai dengan permintaan. Seperti itu. Jadi kenapa turun ke bawah? Turun teksnya ya paragraf 2 dan ketiga setelah di format kolom itu karena kemungkinan ketika nulisnya itu footnote-nya sudah diberi footnote dulu baru ngetik paragraf 2 dan paragraf 3. Kemungkinan seperti itu. Gitu, Mbak sahabat tadi. Iya Pak, terima kasih. Indana Pak. Oh iya, Pak, mau tanya lagi, Pak. Itu yang cara buat rumus kode bawahnya itu gimana ya, Pak? Kok saya jadinya garis-garis gitu ya, Pak, nggak ada angkanya? Sekarang yang bawah ini ada fasilitas Maaf, Pak, suaranya nggak jelas. untuk menuliskan rumus matematika. Terutama yang matematika yang sangat kompleks ya, pembagian, ada perpangkatan dan lain-lain. Itu ada kekurangan ketika hanya kita menuliskan seperti ngetik di keyboard seperti biasa menuliskan teks ya. Itu nanti susunannya tidak rapi dan memang tidak bisa. Di Microsoft Word ada fasilitas namanya equation ya. Nah, kita coba contohkan cara membuat equation. Pertama menunya ada di insert,
Kemudian tarik ke kanan bawah, kanan atas ya ini. Di sini ada equation, klik. Nah, akan muncul type equation here ya. Jadi ruangan untuk menuliskan equation-nya. Kalau ruangannya aktif, langsung otomatis muncul menu desain di sini. Nah, di menu desain ini Anda bisa mencari template yang sesuai dengan teks yang akan ditulis. Nah, di sini ada simbol-simbol matematika yang di keyboard itu jarang ada. Kemudian ini template-nya. Ini ada template pembagian. Pembagian kan ada beberapa model ya, seperti ini. Ada yang miring, ada yang lurus. Kemudian ini template script ya. Ada upper script, subscript, dan subscript. Ada yang bawah, ada yang atas. Kemudian ada yang atas, bawah. Ini biasanya orang matematika atau orang eksak sering menggunakan ini. Kemudian ada akar, ada integral, ada dalam kurung. Ya. Kemudian ada aksen. Aksen itu huruf, penulisan teks huruf yang di atasnya nanti ada tanda aksennya. Bisa garis 2, titik 1, titik 3, dan seterusnya. Oke. Dari gambar yang saya share tadi, penulisan equation-nya itu rumusnya adalah R sama dengan dalam kurung PT, T-nya kan di bawah ya. Dibagi PO, O-nya juga di bawah. Kemudian pangkat 1/T. Jadi untuk mencari template-nya, kita cari template yang paling luar dulu. Paling luar kan berarti dari sini yang suku pertama ini, yang paling luar kan ada pangkatnya. Berarti kita cari template pangkat dulu. R besar ya. R sama dengan kita cari template pangkat. Nah, ini sudah yang paling luar template pangkat. Setelah itu kita geser ke kiri. Nah, untuk mengisi ini kan ada dalam kurung. Kita cari template dalam kurung. Nah, sudah ada dalam kurungnya, kita tinggal cari yang digunakan untuk mengisi. Mengisi kurungnya ini kan PT dibagi PO. Jadi kita cari template pembagian. Nah, tulisan PT itu subscript. Nah, berarti kita cari template yang subscript-nya ini. Yang bawah juga sama, subscript. Nah, kalau sudah ada template-nya, kita tinggal isi. Diketik seperti biasa. Kemudian menggerakkan bisa menggunakan mouse ataupun panah kanan kiri atas bawah. Kecil. Bagi P 0. Ini P besar. Ya. Kemudian pangkatnya 1/T. 1/T berarti kita cari pangkat bagian atas 1/T. Nah, kemudian min 1. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita atur hurufnya. Hurufnya kita mau, ini kan italik ya, miring, kita bisa tegakkan. Bisa miring, bisa tegak, bisa bold. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ini cara menulis equation. Jadi kita cari template-nya dulu yang sesuai ya. Cara kuncinya ya, triknya adalah kita cari template yang paling luar dulu. Nanti semakin masuk. Nanti kan kita tinggal mengisi dengan hurufnya ataupun rumus yang diinginkan. Gitu loh. Jadi fasilitasnya ada di insert equation. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Pak, sebutannya Pak. Ya, silakan. Itu tadi maaf saya ketinggalan Ya. Pak, yang setelah ngasih buka kurung sama tutup kurung itu gimana Pak?
yang buka kurung sama tutup kurung. Halo? Jadi Pak, yang buka kurung sama tutup kurung, Pak. Buka kurung apa? sama tutup kurung. Suaranya kurang jelas. Yang buka kurung sama tutup kurung, Pak. Oh, oke. Itu saja ya. Jadi kan langkah pertama, kita cari template yang paling luar. Template yang paling luar kan pangkat subscript. Kemudian selanjutnya kita cari template kurung. Nah, ya ada di ini. Ya, sebelahnya large operator di apa ini bahasa Inggrisnya bracket ya. Ya, keranjang ya. Kemudian kurung ya. Kemudian kita cari template pembagian. Karena kan rumusnya kan tadi pembagian. Nah, untuk mengisi yang atas dan yang bawah kan kita tinggal tulis teksnya. Nah, karena teksnya itu ada subscript-nya, PT itu subscript ya, kita cari yang template subscript. Yang bawah juga cari template subscript. Kalau sudah, tinggal diisi. Oke. Oke. Oh. Yang atas tinggal isi teks karena template-nya itu pembagian, kita cari template yang pembagian. Satu. Nah, ini udah selesai. Seperti itu, Mas. Iya, Pak. Terima kasih. Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa dipahami? Insya Allah. Yang lain. Saya tanya Pak. Tentang yang tadi tugas yang saya dulu. Kalau nggak ada nanti kita cari yang lain tambahan. Tanya Pak. Gimana Mas Bahrudin? Mas Bahrud. Yang Ya, tadi silakan kan Mas. paragraf 2 sama 3 kan itu dipisah jadi 2 kolom. Nah, kalau misalkan saya Ya. misahin kolomnya itu pakai tabel gimana Pak? Boleh apa enggak pas ujian? Oh, ya. Sebetulnya secara aturan itu kan nanti ada ketentuan, Mas. Ya nanti ujiannya sih apakah seperti ini atau tidak ya. Tapi secara format penulisan, misalkan ya penulisan artikel kan ada yang template-nya format kolom seperti ini, artikel jurnal. Kalau Anda menggunakannya tabel, otomatis nanti ya tidak bisa. Ya. Jadi nanti dianggap tidak sesuai dengan administrasi lah. Seleksi administrasinya sudah kalah dulu, sudah tidak sesuai. Jadi kalau menggunakan format ya harus menggunakan format kolom. Format kolom karena memang template-nya misal itu sih kalau tidak ada ketentuan tidak menjadi masalah. Tapi lebar kolomnya berapa itu kan kalau Anda menggunakan tabel itu tidak bisa diatur seperti itu. Oke, Pak. Ya, Terima kasih. ujian pasti tampilannya beda. Kalau menggunakan tabel dengan format kolom yang menggunakan langsung format kolom itu secara tampilan itu kurang pas, dilihatnya tetap kurang pas seperti itu. Walaupun tidak ada aturan sih sebetulnya. Yang penting kan tulisannya rapi. Misalkan Anda membuat surat kan, ada yang urutan panjang,
kalau nggak dibuat tabel, model tabel itu biasanya berantakan. Anda buat tabel, nanti tinggal di hidden kan bordernya. Yang no border kan lebih rapi ya, sebetulnya tidak apa-apa, tidak ada aturan. Oke. Ada lagi? Pak izin bertanya, Ada. Pak. Kita akan coba barangkali diskusi tentang ini yang biasa Anda temukan ketika menulis makalah. Kan biasanya ada penomoran. Gimana? Ada penomoran Mau tanya Pak Romawi tadi yang dan dibikin penomoran Latin ya dalam satu file, nomor halamannya maksudnya. Penomoran halaman Romawi dan halaman Suara saya masih terdengar? masih Pak. Pak mau tanya Pak. Ya. Tadi itu yang dibikin dua Penomorannya biasanya berbeda. Loh, ini kok tampilan di sini beda ya. Suaranya tidak terdengar, Mas. Tidak terdengar jelas. Saya mau nanya lagi Pak, itu yang dibikin kayak dua kalimat tadi masuknya kemana ya Pak? Yang isinya itu kan dibagi dua itu kan sama kiri itu Halo, Mas. masuknya tadi kemana ya? Mas Ardio, Iya Pak. suaranya tidak terdengar. Yang lain mendengar suaranya Mas Ardio enggak? Mendengar, Pak. Benar, Pak. Gimana, Mas? Saya mau nanya, Suaranya nggak terdengar tadi. mau menanyakan yang tadi Pak, apa namanya yang itu tulisannya kanan kiri tadi itu masuknya ke mana ya Pak? Insert apa kemana Pak? Yang itu yang kanan kiri. Ya, yang kolom ya. Format kolom. So, di page layout. Ini presentasi saya terlihat ya? Word-nya di layar. Nih, Pak. Terlihat. Terlihat, Pak. Yeah. Di page layout Mas maksudnya. Misalkan ini saya ini lagi ya. Saya ulangi. Ini saya buat satu kolom lagi. Ini saya buat satu kolom lagi. Nah, awalnya kan seperti ini satu kolom. Kemudian saya buat dua kolom. Tinggal page layout, more kolom, pilih yang dua kolom. Pengaturannya ada di bawahnya ini.
Maaf, Pak, nggak ada suaranya. Halo, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Maaf. Suaranya terdengar nggak sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Halo? Suara saya terdengar? Halo. Di Pak. Udah, Pak. Ya, Bisa sudah. dengar. Jadi saya, iya. Tadi sampai mana? Penomoran halaman ya? Nggih, Pak. Berarti saya ulangi dari awal ya. Nggih, Pak. Ini, Pak. Pak. Ya, penomoran halaman dalam satu file ada Romawi dan ada yang Latin. Langkah pertama, kita buat nomor yang Romawi dulu, di insert, kemudian page number, format page number, page number, kemudian pilih yang atas saja, atas kanan. Ya, kemudian kita atur page number-nya, ada di desain, page number, kemudian format page number, di sini. Hurufnya ya, kita lock dulu, Ctrl A, hurufnya kita perbesar, Arial text biar terlihat. Oke. Kemudian kita ganti menjadi nomor yang Latin. Send page number, format page number. Start page 1. Oke. Ya. Romawi 3. Kemudian di halaman setelah halaman 3 mau kita isi dengan bab 1 pendahuluan. Itu kan halamannya adalah Latin, halaman 1. Langkahnya di halaman Romawi paling akhir kita letakkan kursornya, kemudian layout, breaks, ya, breaks, kemudian next page. Break, next page. Maka akan langsung ke sini. Setelah itu kita aktifkan page number-nya di halaman yang tadi di next page ya. Yang dibuat Latin, penomoran Latin. Aktifkan, kemudian page number-nya kita ganti formatnya. Jadi kata Latin start at 1. Maka akan berubah halaman 1. Nah, kita isi teksnya, enter, ada di halaman 2 dan seterusnya ya. Nah kan halaman Romawinya masih ada, ini halaman Romawi, ini halaman Romawi. Oke.
Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Bisa, Insya Pak. Allah bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Lanjut. Membuat halaman landscape dan portrait sekaligus dalam satu file. Biasanya kan ada tabel yang panjang, sehingga ketika kertasnya pengaturannya portrait itu tidak cukup. Makanya kita perlu kertas yang landscape, tapi dalam satu file, campuran berarti. Jadi pertama ada portrait, kemudian yang tabel landscape, nanti kembali lagi ke portrait. Misalkan halaman I2, mau kita buat landscape formatnya. Langkahnya berarti letakkan kursornya pada I2, pada teks yang akan pada bagian paling kiri, ya, paragraf pertama teks, ya, pada halaman I2. Misalkan ini ada paragrafnya, berarti letakkan kursor di sini. Kemudian layout, page setup, pilih yang landscape, pilih this point forward. Nanti halaman I2 akan landscape. Halaman I2 landscape. Ini salah. Ya, tadi. Ya. Kemudian yang halaman 1, sorry tadi halamannya salah, harusnya pengumuman halaman terakhir, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke portrait. Jadi langsung lagi kembali ke layout, page setup, portrait, kemudian this point forward. Oke. Nanti ada portrait, landscape, portrait. Seperti itu. Ya, dalam satu file. Ya. Jadi penomoran halaman itu sebaiknya memang terakhir, ya, terakhir penomoran halaman. Ya. Kuncinya di tadi this point forward. Ya, makanya nanti pengaturannya kan ini portrait, yang bawah landscape, kemudian yang bawah lagi portrait lagi. Itu ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada, untuk ini ya, untuk tugas coba buat ini, nanti saya tulis di grup. Buat daftar isi otomatis menggunakan heading, coba ya. Besok kita bertemu lagi pukul 1 ya. Kita bertemu lagi pukul 1, materinya Excel, kemudian bahas sedikit tentang daftar isi, pembuatan daftar isi secara otomatis ya. Jadi kan kalau yang belum bisa biasanya daftar isinya menggunakan manual, diketik, apalagi titik-titik-titiknya itu titik pakai spasi, pakai pembuatan titik di keyboard. Itu keliru ya, nanti pasti formatnya jadi tidak rapi. Itu ada caranya membuat daftar itu otomatis dengan menggunakan fasilitas dari Microsoft Word ya, di refresh, terus ada kolaborasi dengan heading ya, menu heading. Gitu ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Kita bertemu lagi besok jam 1. Pak, Hari ini ya. Gimana Mas Ardi? besok kalau ada kuliah gimana Pak? Ada jam kelas? Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada kuliah yang ber-SKS, silahkan Anda ambil yang ber-SKS saja, nggak apa. Tidak ikut kuliah saya nggak apa-apa. Yang penting nanti kan ujiannya bisa. Karena nanti juga ini kan kuliah saya kan direkam, nanti rekaman kuliahnya saya share ke grup. Ya. Untuk perkuliahan saya tidak diwajibkan ikut sebetulnya. Ya, yang penting nanti ujian bisa mengerjakan sendiri. Oh iya Pak, berarti tidak ada presensi ya gitu ya Pak? Ya sebetulnya ada presensi. Saya tidak haruskan presensi masuk. Sebetulnya ini karena Appliform kan presensinya belum Siska.
Terus juga ini kan mata kuliah 0 SKS yang kuliahnya tidak berjadwal, bentrok dengan kuliah lain itu ya sebenarnya tidak apa-apa kalau ditinggal. Saya nggak mengharuskan seperti itu. Di daftar hadir, kalau ujiannya ikut ya saya anggap hadir terus ya, setiap hari. Seperti itu, ya. Karena mata kuliah ini Iya, kan Pak. sebetulnya bisa Anda cari di YouTube tutorial-tutorial kan banyak sekali, ya. Malah lebih baik. Lebih banyak yang Anda bisa ambil di situ. Ya. Jadi, Ardi, ya. Besok yang sempat ya nggak ada kuliah ya bisa masuk kuliah kita jam 1. Itu saya cukupkan. Boleh kesalahan. Sampai jumpa besok jam 1. Oke, Pak. Assalamualaikum.